Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 21 Juli tahun 2022. 21 Juli tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Jiwaku Haus kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, saudara-saudaraku, pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, 21 Juli 2022 dengan judul Jiwaku Haus kepada Allah. Dan pekabaran firman Tuhan kita dilandaskan di dalam ayat firman Tuhan Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Sekali lagi Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Hati yang telah pernah merasakan kasih Kristus terus-menerus meneriakan rencana yang lebih dalam, dan apabila engkau beritahukan engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih melimpah. Setiap upaya menyatakan Allah kepada jiwa, menambah kemampuan untuk mengenal dan mengasihi. Seruan Kristus kepada jiwa yang haus masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka yang mendengarnya di bait suci pada hari terakhir masa raya itu. Pancaran air terbuka bagi semua orang, kepada orang yang lelah dan lesu, ditawarkan aliran hidup kekal yang menyegarkan. Kemenangan terbesar yang diraih demi pekerjaan Allah bukanlah hasil alasan yang dikerjakan, fasilitas yang memadai, pengarah yang luas, atau kelimpahan uang. Kemenangan itu diraih dalam ruang pertemuan dengan Allah, ketika dengan iman yang tekun dan keluh kesah manusia berpegang pada tangan dan lengan yang berkuasa itu. Iman yang sejati dan doa yang benar, alangkah kuatnya kedua hal tersebut. Jadi iman dan doa. Kedua hal tersebut adalah seperti dua tangan yang dengannya manusia pemohon berpegang pada kuasa kasih yang kekal. Iman adalah percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi, gantinya jalan kita sendiri. Iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya. Di tempat kebodohan kita, iman itu menerima hikmatnya. Di tempat kelemahan kita, kekuatannya. Di tempat kebersihan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sudah menjadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Kebenaran, kejujuran, kesucian, dan lain-lain ditunjukkan sebagai rahasia sukses kehidupan. Imanlah yang menempatkan kita untuk memiliki ini semua. Jadi jiwaku haus kepada Allah, sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Saudaraku, inilah hal yang penting dalam hidup kita. Bagaimana kita merasa haus akan Allah, merasa rindu akan Allah, merasa kita sulit, kita susah kalau
tidak ada Allah. Nah, ini adalah pengalaman daripada Raja Daud tentunya. Ketika dia berada di dalam, mungkin dia rasa bahwa seperti kesulitan hidup itu menghimpit hidupnya. Maka di sana dia merindukan Tuhan. Dia merindukan kehadiran Tuhan. Pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita? Apakah kita selalu merindukan Tuhan? Nah, ini penting untuk kita renungkan di pagi hari ini. Maukah kita terus merindukan Tuhan? Kalau kita terus merindukan Tuhan, ingat bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita dengan setiap apa yang kita butuhkan, yang Tuhan pahami, yang Tuhan mengerti apa kebutuhan kita, itu yang Dia mau berikan setiap waktu kepada kita. Tetapi pertanyaan kepada kita, apakah kita merindukan Dia? Apakah kita selalu ingin selalu berada dengan Tuhan? Nah, inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan di pagi hari ini. Semoga pekabaran pagi hari ini akan menjadi bagian kita. Bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau rindu selalu kepada Tuhan, maka akan berkat-berkat Allah menaungi kehidupan kita. Baik kita dalam keadaan baik, ataupun mungkin ada keadaan di mana kita mengalami permasalahan, bahkan masalah-masalah yang besar kita hadapi. Tetapi kalau kita selalu rindu kepada Tuhan, Tuhan selalu akan mencukupkan setiap kebutuhan kita, baik iman kita, pengharapan kita. Dari setiap tantangan yang kita hadapi, kita kuat di sana ada Tuhan, maka itulah yang Tuhan harapkan Tuhan selalu berikan kepada kita. Tuhan memberkati pekabaran di pagi ini, boleh menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami hari ini bahwa betapa kami perlu untuk selalu merindukan Tuhan. Kami haus akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, khusus untuk sepanjang hari ini. Sekali lagi kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara kami dengan kasih-Mu, supaya sepanjang hari ini kami berjalan tidak sendiri, tapi kami berjalan selalu dengan Tuhan. Setiap tantangan kami hadapi, Allah ada di sana dan selalu menuntun kami, mengarahkan kami untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami telah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.